Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Provinsi Maluku. Perkenalkan, nama saya Prakas Bima Saputra, NIM A50210091. Dan teman saya yang bernama... Perkenalkan, nama saya Anissa Yudia Kusuma Bintari dengan NIM A510210098. Saya Andrei Saputra, 510 190 Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Provinsi Maluku. Oke Mbak Bintang, next. Deskripsi Provinsi Maluku. Maluku merupakan daerah kepulauan di bagian timur Indonesia yang kaya akan rempah-rempah serta hasil laut yang berlimpah. Kepulauan Maluku terkenal dengan beraneka ragam kesenian, budaya, dan keindahan wisata alam yang hingga kini menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku memiliki sejumlah warisan budaya daerah yang merupakan bagian dari tujuan wisata di Indonesia. Di dalam PPT tersebut terdapat lambang provinsi dari Maluku. Lambang provinsi Maluku berbentuk perisai bersudut 3. Di dalam perisai terdapat lukisan daun sagu, daun kelapa, mutiara, pala, cengkeh, tombak, gunung, laut, dan perahu. Sagu merupakan sumber kehidupan dan makanan pokok daerah Maluku. Kelapa adalah hasil bumi Maluku, mutiara adalah hasil alam khas Maluku. Tombak sebagai simbol kesatria, gunung merupakan simbol kekayaan hasil hutan yang melimpah. Sedangkan laut dan perahu adalah simbol persatuan dan kesatuan yang kekal abadi. Dalam lambang terdapat moto daerah bertuliskan Siwa 5 yang berartikan milik bersama. Baik, selanjutnya Mbak Bintang. Profil Maluku. Maluku adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku, Indonesia. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Seram di utara, Samudra Hindia dan Laut Arafura di selatan, Papua di timur, dan Sulawesi di barat. Ibu kota dan kota terbesarnya ialah kota Ambon. Luas dari Provinsi Maluku yaitu 62.946 km persegi. Nama ibu kotanya yaitu kota Ambon. Sebagian suku besar sukunya yaitu suku Ambon, Tidore, Ternate, Tobelo, Togutil, Nuaulu, dan Ke. Sebagian besar agamanya yaitu Islam dan Kristen Protestan. Oke, next Mbak Bintang. Rumah adat Maluku. Rumah Baileo adalah rumah adat dari Maluku dan Maluku Utara. Baileo yang bisa berarti balai bersama atau tempat pertemuan memang diambil untuk namai rumah adat tersebut karena salah satu tujuan dan fungsi didirikan rumah adat Baileo adalah untuk tempat bermusyawarah bagi masyarakat adat atau kelompok-kelompok setempat yang terdiri dari tetua adat dan masyarakat dalam mencari solusi atau pemecahan atas permasalahan yang ada. Fungsi rumah adat Baileo sebagai tempat musyawarah adalah juga sebagai tempat penyimpanan benda-benda pusaka dan tempat upacara adat. Bentuk rumah Baileo adalah panggung dengan tanpa dinding rumah. Namun demikian ada tempat khusus untuk menyimpan benda suci yang disebut dengan pamali. Saat ini rumah adat Baileo memiliki beberapa perbedaan arsitektur di beberapa desa di wilayah Maluku. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh perkembangan zaman dan teknologi. Walaupun memiliki perbedaan,
Akan tetapi pada umumnya, rumah bayi Leo di beberapa desa tersebut memiliki fungsi utama yang sama, yaitu sebagai tempat bermusyawarah atau balai bersama. Salah satu ciri khas lain dari rumah adat bayi Leo adalah adanya ornamen atau ukiran 2 ekor ayam yang berhadapan dan diapiti 2 ekor anjing di sisi kiri dan kanan. Ornamen tersebut terletak di ambang pintu rumah bayi Leo. Ukiran tersebut mempunyai arti dan perlambangan tentang kedamaian dan kemakmuran. Hal itu terjadi karena nenek moyang yang menjaga masyarakat Maluku. Ukiran lainnya adalah bulan, bintang, dan matahari yang berada di atap dengan warna merah, kuning, dan hitam. Ukiran tersebut melambangkan kesiapan balai adat dalam menjaga keutuhan adat beserta hukum adatnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pakaian adat Maluku. Yang pertama itu ada pakaian anak-anak yang dibuat dari bermacam-macam kain dan dijahit sesuai selera masing-masing. Kebaya menampal, yaitu kebaya cita berlengan hingga siku yang dijahit dengan cara menambal beberapa potongan lain yang diatur dan disusun dengan rapi. Selain pakaian di atas, masih ada lagi pakaian lain yang digunakan oleh para wanita, kaum pendatang, dan kepulauan Liase dan telah menetap di Ambon. Mereka biasanya mengenakan baju cele, yaitu sejenis kebaya berlengan pendek, dan bagian leher ke arah dada terbelah sepanjang 15 cm tanpa kancing. Sementara itu, kaum pria Ambon mengenakan pakaian yang terdiri atas baju kurung, lengan pendek, celana kartau, yaitu celana yang bagian atasnya tertali. Yang kedua yaitu ada pakaian penari Tanimbar. Pakaian adat wanita Tanimbar terdiri atas kebaya dan kain tenun yang disebut tais matau atau tais wangin. Sementara itu, kaum pria Tanimbar memakai kemeja panjang dan celana panjang dengan kelengkapan berupa umpan, yaitu selembar kain tenun yang diikat di pinggang sinune, tutup bahan ulu, kain penutup kepala, berhiaskan somalea. Pakaian tersebut diantaranya kutang lima malawan, yaitu sejenis kebaya yang berlengan pendek atau panjang untuk bagian atas, dan tais maram. Lanjut. Bahasa Provinsi Maluku. Bahasa Melayu Ambon adalah salah satu bentuk bahasa Melayu. Begitu pula bahasa Indonesia adalah salah satu bentuk bahasa Melayu. Bahasa Melayu Ambon berbeda dengan Melayu Ternate. Perbedaan bahasa Melayu ini banyak dipengaruhi oleh faktor ekstern. Bahasa Melayu Ambon sangat berbeda dengan suku-suku yang ada di Ternate. Bahasa Melayu Ambon mendapat banyak pengaruh dari bahasa Melayu Makassar. Kosakata bahasa Portugis dan bahasa Belanda juga banyak berpengaruh terhadap bahasa Melayu Ambon setelah negara tersebut masuk dan menjajah di wilayah Maluku. Kesenian tari tradisional Provinsi Maluku. Yang pertama itu ada tari Cakalele. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional Maluku yang mengekspresikan tarian perang melawan penjajah. Namun, tarian Cakalele di Banda diekspresikan dalam gerak dan lagu serta kostum yang khas bangsawan Banda. Tarian Cakalele di daerah lain di Maluku menggunakan gerak dan lagu serta kostum perang. Yang kedua ini ada Tareka Treji. Tarian ini adalah tarian pergaulan masyarakat Maluku yang biasanya ditampil pada acara-acara desa berkaitan dengan upacara pelantikan raja, kepala desa, atau pada acara ramah tamah desa dengan tamu kehormatan yang hadir. Yang ketiga itu ada Tari Orlapei. Tari ini adalah tarian menyambutan tamu kehormatan pada acara-acara desa di Maluku Tengah. Pada umumnya menggambarkan suasana hati yang gembira seluruh masyarakat atas kedatangan tamu
kehormatan di daerahnya, dan menjadi ungkapan selamat datang. Tradisi kepercayaan masyarakat Maluku. Yang pertama itu ada bambu gila. Berikut ini adalah tradisi yang punya kaitan dengan hal mistis. Bambu gila adalah tradisi Maluku yang erat dengan hal mistis di Pulau Ambon. Pertunjukan bambu gila biasa ditemukan di Desa Liang dan Desa Mamala. Tradisi ini dimulai dengan menebang batang bambu. Batang bambu yang digunakan tidak sembarang dipilih. Sang pawang haruslah melakukan serangkaian adat untuk meminta izin penebangan batang bambu di hutan bambu. Bambu yang dipakai untuk tradisi ini adalah bambu dengan ruas ganjil. Panjang bambu bisa mencapai 2,5 meter dengan diameter 8 sampai 10 cm. Setelah mendapatkan bambu, berikut yang harus disediakan adalah kemenyan, mantra, dan para lelaki yang berjumlah ganjil sebagai penahan bambu. Hal yang terpenting dalam tradisi ini adalah semua keperluan harus berjumlah ganjil. Yang kedua itu ada malam badendang. Bandendang dalam bahasa Ambon berarti berdansa atau bergoyang. Tradisi malam badendang merupakan sarana untuk berkumpul keluarga dan membangun kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Dalam acara para peserta, acara akan menarikan tarian-tarian daerah seperti Katerji dan Orlapei. Acara ini digelar setelah jam 12 malam saat para tamu undangan telah pulang dan yang tinggal hanya keluarga dan kerabat. Lagu-lagu yang diminta adalah lagu-lagu yang energik dan yang slow. Tarian dalam acara seperti ini adalah tarian yang bebas layaknya sedang dugem di klub malam. Mata pencarian dari SDA Maluku. Kehidupan masyarakat Maluku yang kaya akan sumber daya alam, baik di laut maupun di darat, masih berlaku hukum adat. Hal ini terlihat dari adanya kesatuan masyarakat yang teratur, yang mempunyai penguasa dan menetap di suatu wilayah tertentu yang dikenal dengan wilayah petunaan atau wilayah. Kesatuan hukum adat masyarakat ini sejak dahulu sangat berpengaruh dalam berbagai aspek, baik pemerintah, ekonomi, terutama pengelolaan perlindungan lingkungan hidup. Hal ini terlihat dengan sangat bergantungnya masyarakat adat Maluku pada ketersediaan lingkungan, kehidupan masyarakat yang masih bersifat komunal dan masih mempertahankan kearifan lokal yang didapatkan dari pengetahuan yang diturunkan secara turun-temurun. Dalam kenyataan, sistem pengelolaan lingkungan secara tradisional terbukti mempunyai nilai penting dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan, termasuk dalam konteks sosial dan ekonomi, khususnya bagi masyarakat adat Maluku yang kehidupannya sangat bergantung pada hasil-hasil perikanan dan pertanian. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan dan pengolahan sumber daya lingkungan dan perlindungan lingkungan, masyarakat adat ini dengan pengetahuan atau kearifan lokalnya, dengan kekuatan memegang hukum adatnya, kemampuan spiritualnya, dan religi yang dianutnya, ternyata lebih arif dibandingkan masyarakat lainnya. Masyarakat adat Maluku dengan kearifan lokalnya sebagai bagian dari struktur pemerintah negara harus diposisikan sebagai bagian integral dalam proses pembangunan. Bidang pertanian Maluku. Yang pertama ada perkebunan. Perkebunan di Maluku umumnya adalah perkebunan rakyat. Di samping perkebunan besar milik negara maupun swasta, komoditas utama dari perkebunan rakyat adalah kelapa, cengkeh, pala, dan koko. Potensi lahan untuk pemanfaatan perkebunan di Maluku adalah seluas 1.295.046 hektar. Hingga tahun 2009, luas areal potensi lahan perkebunan yang telah dimanfaatkan adalah sekitar 190.669 hektar atau baru mencapai 14,72%. Untuk berbagai usaha tanaman perkebunan yaitu kelapa, cengkeh, pala, kakao, kopi, dan jambu mete. Produk akhir usaha perkebunan Maluku sebagian besar masih terbatas pada bentuk produk primer sehingga sangat potensi lahan yang tersedia di Provinsi Maluku, terutama di pulau-pulau besar, sangat potensial untuk membangun usaha tanaman pangan. Pada tahun 2009, luas lahan produksi tanaman dengan diperkirakan mencapai
9.872 hektar dengan produksi mencapai 251.373 ton. Yang kedua ada peternakan. Komoditas ternak yang dikembangkan di Provinsi Maluku yaitu sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, serta jenis unggas yaitu ayam pedaging, ayam petelur, itik, dan ayam buras. Populasi ternak sapi pada tahun 2020 adalah sekitar 79.162 ekor dan produksi daging sebesar 1.338 ton. Hingga saat ini, untuk memenuhi kebutuhan daging, terutama sapi dan ayam, serta telur masih didatangkan dari luar Provinsi Maluku. Hal tersebut merupakan peluang bagi para investor untuk mengembangkan usahanya pada bidang peternakan di Provinsi Maluku. Kemaritiman dan Kelautan Maluku. Provinsi Maluku merupakan poros maritim Indonesia karena dari sejak geostrategis terletak pada posisi sidang geopolitik dan geoekonomi dan merupakan jalur penting lalu lintas perdagangan internasional. Kondisi Provinsi Maluku yang sebagian besar terdiri dari pulau-pulau yang terbesar di sepanjang Maluku menjadikan sistem transportasi laut menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan di Maluku. Maluku juga memiliki potensi sumber daya besar pada wilayah pesisir dan laut. Hal ini didukung dengan wilayah teritorial perairan yang luas, sekaligus memiliki potensi berbagai jenis biota laut yang bernilai ekonomi tinggi. Sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu sektor unggulan di Provinsi Maluku. Kondisi oseanografis perairan Maluku berpotensi untuk jenis ikan bernilai ekonomi tinggi, seperti ikan tuna. Potensi perikanan Maluku meliputi potensi perikanan tangkap, budidaya, serta potensi yang terdapat pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oke, bunga mawar, bunga sasi, warna cerah, tidak duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap tidak ada yang bertanya. Terima kasih.